Selanjutnya, guna pemanfaatan yang bijak dan tepat untuk bantuan tersebut, kami memberi arahan penggunaan bantuan yang akan kami sampaikan baik melalui publikasi, leaflet, sosialisasi maupun edukasi yang disampaikan oleh petugas bank maupun PT Pos seperti PKH yang disalurkan setiap 3 bulan sekali, Januari, April, Juli, Oktober. Manfaat apa saja yang bisa digunakan agar bijak dan tepat, seperti peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak, dan mengurangi beban keluarga, kebutuhan dasar modal usaha dan sebagian untuk ditabung. B. Keluarga sembako yang diserahkan dalam bentuk bantuan pangan tunai, nilai bantuan 200.000 per bulan per keluarga dibelanjakan di e-warung setempat atau tempat-tempat penjualan makanan untuk bahan pokok, karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sumber vitamin serta mineral. 3. Bantuan tunai senilai Rp300.000 per bulan per kakak yang diberikan kepada mereka di luar penerima PKH dan kartu sembako untuk dimanfaatkan pembelian kebutuhan pokok bahan makanan seperti beras jagung, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan keperluan lain yang bermanfaat dalam menghadapi COVID-19. Kemudian kami sampaikan juga larangan semua bantuan untuk dibelikan rokok dan minuman keras. Untuk hal tersebut kami mohon dukungan dari semua stakeholders dan media untuk terus mensosialisasikan di lapangan, terutama keluarga penerima bansos. Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Menko PMK dan Bapak Menteri BUMN yang terus mengkoordinasikan kami mendukung mulai dari perencanaan program sampai pelaksanaan di lapangan terkait bantuan ini kepada Bapak Ibu Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota seluruh Indonesia yang terus mengawasi pelaksanaan program di lapangan, dan tentu juga Direksi Bank-Bank Himbara dan PT Pos, serta para pendamping lapangan, media, serta masyarakat semua. PKH untuk tahun 2021 itu adalah 10 juta penerima manfaat, dan penyalurnya adalah Himbara atau himpunan bank yang ada di pemerintah. Itu penggunaannya adalah untuk ibu hamil, kemudian anak usia dini, kemudian anak sekolah, kemudian penyandang disabilitas, dan kemudian lanjut usia. Ini akan diberikan mulai bulan Januari sampai dengan selama tiap 3 bulan sekali. Tahap pertama Januari, tahap kedua bulan April, tahap ketiga bulan Juli, dan tahap keempat bulan Oktober. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi instruksi seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menko, bahwa instruksi Bapak Presiden adalah tidak ada penggunaan untuk pembelian rokok. Kami akan bicarakan kalau itu terjadi, mekanisme itu terjadi, maka kami akan lakukan evaluasi untuk penerima bantuan. Karena sekali lagi jangan sampai penerima bantuan ini untuk kesehatan namun kemudian ada masalah karena digunakan untuk rokok. Oke sahabat YouTube, itu sudah sangat jelas informasi berdasarkan video yang telah kita paparkan di depan tadi sahabat YouTube, yang telah kita tampilkan ya. Jadi jadwal resmi proses pencairan bantuan PKH memang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia di awal tahun 2021, di mana bantuan PKH pada tahun 2021 ini dicairkan menjadi 4 tahap. Tahap pertama pada bulan Januari, tahap kedua pada bulan April, tahap ketiga pada bulan Juli, dan tahap keempat pada bulan Oktober sahabat YouTube. Nah, banyak sekali informasi yang mengatakan akan dipercepat dan lain sebagainya. Sampai dengan saat ini dari Kementerian Sosial Republik Indonesia
tidak menginformasikan ataupun masih belum menginformasikan apakah bantuan PKH yang nantinya di bulan Juli, yaitu tahap ketiga tahun 2021 akan dipercepat, masih belum ada informasi secara resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Namun berdasarkan pengalaman pencairan pada tahap kedua kemarin, memang yang sebenarnya seharusnya dicairkan pada bulan April namun dipercepat di akhir bulan Maret tahun 2021, sahabat YouTube. Apakah nanti di PKH tahap ketiga itu akan dipercepat juga di akhir minggu bulan Juni tahun 2021? Tentu kita harus berpikir positif tentunya, sahabat YouTube ya. Kalau seandainya itu terjadi, ya kita syukur alhamdulillah. Namun kalau seandainya proses pencairannya tetap terjadi di bulan Juli, ya kita tidak apa-apa. Jadi memang sudah sesuai prosedurnya, sudah sesuai jadwal yang telah ditentukan, yang telah diumumkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, sahabat YouTube. Jadi kalau seandainya nih ada yang menginformasikan sedetail mungkin sampai dengan tanggal ini, ya, jadi itu harap diwaspadai, sahabat itu, karena sampai dengan saat ini pun pendamping itu tidak bisa menentukan proses pencairannya itu tanggal berapa, sahabat itu. Jadi kalau dari Kementerian Sosial Republik Indonesia itu mesti estimasinya adalah minggu. Jadi tidak sedetail tanggal, sahabat itu ya. Dan kalau seandainya sedetail tanggal pun, jadi ini nanti tergantung dari proses pentransferan dari Bank Himbara. Karena setiap Bank Himbara tentu memiliki waktu ataupun batas transferan maupun nasabah dari KPM itu sendiri yang ditransfer itu jumlahnya berbeda-beda, sehingga mempengaruhi waktu, hari hingga jam, bahkan tanggal di mana proses pencairan antar daerah ini selalu berbeda-beda, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi informasi pada video kali ini sekedar memberitahukan kepada sahabat YouTube semua bahwasanya pencairan bantuan PKH untuk tahap 3 sampai dengan saat ini masih tetap sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, yaitu di bulan Juli tahun 2021. Apakah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ataupun minggu keempat, sesuai pengalaman yang sudah biasanya di awal bulan. Dan kalau mengacu di pencairan PKH tahap kedua, maka akan dipercepat ya, sahabat itu, di minggu terakhir bulan sebelumnya. Namun sampai dengan saat ini masih belum ada informasi resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan ini sekedar memberitahukan, mengingatkan kepada sahabat YouTube semua, jangan sampai gara-gara informasi yang mengatakan tanggal ini, kemudian waktunya hari ini, nah sampai sedetail itu kalau bisa diwaspadai, dilihat dulu informasinya, kalau perlu ditanyakan ke pendamping PKH-nya masing-masing, sahabat YouTube ya. Karena saya rasa setiap daerah tentu berbeda-beda waktu pencairannya. Daripada jauh-jauh mengecek ke mesin ATM ternyata zonk, dan padahal per 1 Juni besok itu proses pengecekan saldo di berbagai macam mesin ATM, baik itu mesin ATM Link maupun mesin ATM yang lain, itu saat ini dikenai biaya, sahabat YouTube. Jadi sungguh eman-eman kalau terlalu sering ngecek ternyata bantuannya zonk ya, sahabat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Ini adalah informasi awal bagi sahabat YouTube semua. Jadi tetap sabar, kapanpun dicairkan bantuan PKH, insya Allah tetap cair. Harapan kita bagi keluarga penerima manfaat yang bantuan di PKH tahap kedua kemarin masih belum cair, semoga di tahap ketiga besok bisa cair, sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini mencerahkan dan tidak membingungkan bagi sahabat YouTube semua. Wah, tanggal berapa? Ada yang menginformasikan tanggal segini, nah bulan ini, minggu ini, harap diwaspadai, sahabat YouTube ya, karena tidak pendamping pun ini tidak bisa memastikan ya, apalagi orang-orang selain pendamping ya. Dan tentunya
kalau seandainya ada informasi seperti itu, jangan langsung ngecek di mesin ATM, tapi tanyakan dulu ke pendamping PKH-nya masing-masing. Dan saya pesen juga kalau tanya ya mohon maaf, jadi pakai bahasa yang bagus biar tidak terkesan menggurui sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.